Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah, di kesempatan ini saya akan berbagi tentang 7 penyebab bahan bakar boros pada mesin genset, pada mesin pompa, mesin GX, atau pada mesin penggerak sejenisnya ya. Yang pertama adalah saringan udara ya. Ini ya, ada yang seperti busa, ada juga seperti kertas. Dimana ketika filter udara ini kotor, maka bahan bakar akan lebih banyak terhisap ke dalam mesin. Jadi ini harus betul-betul bersih ya teman-teman. Jika kotor ya dicuci, kemudian dikeringkan, terus ditaruhkan oli sedikit, lalu pasang kembali. Yang kedua adalah cok pada mesin, dimana cok ini ada yang manual, ada juga yang elektrik ya. Namun secara fungsi adalah sama ya, untuk memperbanyak bahan bakar supaya mesin mudah dihidupkan. Jadi banyak saya lihat teman-teman ketika menghidupkan mesin, kadang coknya ditaruh di sini, kadang ditaruh di sini. Walaupun mesin hidup dalam keadaan normal, namun ketika posisi cok tertutup, itu akan menghambat udara yang masuk ke dalam karburator, sehingga mirip seperti filter udara yang kotor. Maka jumlah bahan bakar yang akan terhisap menjadi lebih banyak. Jadi buat teman-teman, ketika mengalami masalah seperti ini, karburator harus diservis. Dan ini adalah salah satu penyebab BBM boros. Posisinya harus terbuka ya, seperti ini. Yang ketiga adalah lubang-lubang pada karburator ini kotor ya, seperti ini ya. Nah itu kotor, atau seperti ini. Nah, kotor. Jadi ketika lubang-lubang di sini kotor atau di dalam di sini kotor gitu, maka mesin akan kurang normal ya. Dimana ketika kita memanaskan mesin contohnya ya, dia tidak akan bisa pada idle speed atau langsam ya. Jadi ketika kita menghidupkan posisi RPM rendah, maka biasanya mesin akan mati ya. Tetapi setelah kita naikkan tuas gas, mesin baru bisa hidup gitu. Nah itu adalah salah satu penyebab dari BBM boros. Jadi di saat kita mau memanaskan mesin saja, dia harus, katup ini harus sedikit terbuka. Itu adalah gejala daripada lubang-lubang ini kotor pada karburator, dan juga salah satu penyebab BBM atau bahan bakar boros gitu. Yang keempat adalah busi ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham ya kalau busi, dimana ketika busi sudah tua atau kotor, maka pembakaran akan kurang sempurna. Jadi itu adalah salah satu penyebab bahan bakar boros juga. Yang kelima adalah ruang bakar yang kotor ya, dimana ketika ruang bakar ini kotor, maka performa mesin akan terganggu, sehingga antara bahan bakar dengan tenaga yang dihasilkan tidak sebanding, sehingga ini adalah salah satu penyebab dari BBM atau bahan bakar menjadi boros ya. Dalam satu contoh, mungkin teman pernah menghidupkan mesin atau mengoperasikan mesin di mana mesin terasa berat atau kurang bertenaga, dan itu adalah salah satu dari gejala pada ruang bakar yang kotor. Jadi penyebab yang keenam ini adalah jenis mesin ya, dimana jenis ini adalah
harga ya, meliputi harga. Ya ketika barang dengan harga yang sangat murah atau mesin yang sangat murah, ya tentu tidak akan dipertanyakan ya. Ada harga, ada kualitas gitu. Material yang digunakan tentu tidak akan sama dengan harga yang mahal. Yang ketujuh adalah penggunaan ya teman-teman. Dimana yang saya maksud penggunaan ini adalah ketika sang pemilik mesin atau teman-teman yang menggunakan mesin tidak paham sama sekali cara kerja dan tidak paham sama sekali dari gejala mesin tersebut. Misalnya dalam suatu contoh pada mesin pompa air ya. Jadi ketika menggunakan mesin pompa air, eh, misalnya mesinnya normal gitu, tidak ada masalah dan tidak boros gitu. Tetapi pompa ini bermasalah gitu. Dia menghisap tetapi lemah hisapannya lemah begitu. Sehingga ini akan menyebabkan antara debit air yang dikeluarkan dengan bahan bakar yang digunakan tidak sebanding ya. Dan ini adalah salah satu penyebab BBM boros gitu. Atau dalam contoh genset ya, dimana genset ya, dalam contoh generator, pada generator yang otomatis ya, untuk menghidupkannya saja atau untuk memanaskannya saja, katup pada turutan di genset itu sudah sangat besar ya, bukan idle lagi gitu. Ini untuk memanaskan ya, atau saat tidak digunakan ya gitu, atau hanya menggunakan lampu saja, katupnya sudah terbuka lebar gitu, karena sudah di setel secara otomatis. Jadi untuk menggunakan generator juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya supaya tidak boros gitu. Paham ya teman-teman? Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga video kali ini ada manfaatnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.